pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat garis sejajar yang akan disampaikan oleh saya, Rismawati Sidik. Yuk kita mulai belajar. Outline pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, KD dan indikator, yang kedua, tujuan pembelajaran, yang ketiga, peta konsep, yang keempat, materi inti, yang kelima, kuis evaluasi, dan yang terakhir, daftar pustaka. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini ialah menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Sedangkan indikatornya ialah menunjukkan dua garis lurus saling sejajar dan menggambarkan dua garis lurus saling sejajar. Tujuan pembelajarannya ialah siswa mampu yang pertama menunjukkan dua garis lurus yang saling sejajar, yang kedua menggambarkan dua garis lurus yang saling sejajar. Nah, sifat-sifat persamaan garis lurus terbagi menjadi dua, garis-garis yang sejajar dan garis-garis tegak lurus. Nah, untuk garis-garis sejajar, ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah garis-garisnya itu tidak berpotongan. Dan yang kedua, gradiennya sama, artinya M1 sama dengan M2. Sedangkan sifat dari garis tegak lurus, yang pertama, garis-garisnya berpotongan tegak lurus yang membentuk sudut 90 derajat. Dan hasil perkalian dari kedua gradien tersebut bernilai min 1, atau bisa kita katakan M1 kali M2 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita ke materi inti. Kita belajar grafik. Gimana sih bentuk grafik garis sejajar dan grafik yang tegak lurus. Nah, di sini ada dua gambar grafik. Untuk yang sebelah kiri ini adalah grafik dari dua garis yang sejajar. Artinya dia sejajar itu dia sama-sama posisinya sama. Sedangkan tidak berpotongan ya antar dua garisnya. Sedangkan grafik garis yang tegak lurus ini, nah, dia membentuk potongan bertemu di sini di tengah-tengah. Ini namanya grafik garis tegak lurus. Jadi kita lihat ciri-cirinya. Garis-garisnya itu kalau yang disejajar tidak berpotongan. Nah, gradien AB sama gradien CD itu pasti sama nilainya. Sedangkan grafik tegak lurus, nah garis-garisnya ini berpotongan nih, ini titik potongnya di sini. Nih berpotongan membentuk tegak lurus. Tegak lurus itu kan seperti sudut siku-siku ya di sini nih, yaitu 90 derajat. Nah, hasil perkalian gradiennya yaitu garis AB, gradien garis AB dengan gradien garis QP pasti nilainya min 1. Nah, sekarang kita lihat ke ciri-ciri garis sejajar. Kenapa pada pertemuan ini kita fokus ke garis-garis sejajar dulu? Karena kalau kita membahas untuk yang tegak lurus takutnya kelamaan ya, nanti jadi di episode berikutnya. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari garis sejajar itu apa. Nah, di sini ada gambar grafik AB sama CD. Sekarang kita lihat dulu garis AB ya. Untuk garis AB, kita lihat A-nya itu di sini, titiknya itu min 3, min 2. Min 3-nya itu X dan min 2-nya itu Y. Jadi di sini min 3,2 sehingga X1-nya min 3 dan Y1-nya min 2. Sekarang kita lihat titik B. Titik BB itu adalah 1,4 sehingga X2-nya 1 dan Y2-nya 4. Lalu kita cari deh gradien dari garis AB itu. Rumusnya seperti minggu lalu, M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, Y2-nya 4 kan, dikurang min 2 per X2-nya 1 dikurang X1-nya min 3. Nah, min ketemu min jadinya plus 4 tambah 2. Nah, ini ketemu min lagi, min ketemu min jadi plus, jadi 1 tambah 3. 4 tambah 2 itu 6. 1 tambah 3, 4. 6 per 4. Nah, 6 per 4 kita sederhanakan menjadi hasilnya 3 per 2. Nah, berarti ini gradien pertama itu 3 per 2 ya. Sekarang kita lihat lagi garis CD. Kita lihat titik C. Titik C itu terletak di 2, min 2 ya. Berarti X1-nya 2 dan Y1-nya min 2. Sedangkan D-nya 6,4, berarti X2-nya 6 dan Y2-nya 4. Kita cari
gradiennya juga. Rumus gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Kita masukkan angkanya. Y2 nya kan 4 dikurang min 2 per X2 nya 6 dikurang 2. Nah min ketemu min jadi plus, jadinya 4 tambah 2 dikurang 6 kurang 2. Nah 4 tambah 2 berapa? 6 kurang 2 4. 6 per 4 kita sederhanain, sama-sama dibagi 2 hasilnya 3 per 2. Kalau kita lihat gradien garis AB ini sama ya dengan gradien garis CD, sehingga gradiennya sama. Nah itulah ciri-ciri dari garis sejajar. Nah sekarang kita cara menentukan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah ini garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, dan ini adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Untuk garis sejajar dengan sumbu X, pertama garisnya membentuk horizontal ya, horizontal seperti ini ke samping, dan gradiennya itu bernilai 0. Sedangkan garis sejajar sumbu Y, garisnya itu vertikal ke bawah, gradiennya itu tidak terdefinisi. Nih, tak terhingga kayak gini bentuknya ya. Angka 8 kebalik nih. Ya. Jadi bedain garis sejajar sumbu X itu gradiennya pasti 0. Sedangkan garis sejajar sumbu Y gradiennya tak terhingga. Sekarang gimana sih cara membuktikannya? Yuk kita buktikan. Ada soal kayak gini. Tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Garis K yang melalui titik A 3,5 dan B 8,5. Nah, rumus gradien itu kan M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, ini sebagai Y2 nya yaitu min 5 dikurang ini Y1 nya min 5. Lalu per X2 nya 8 dikurang 3. Min ketemu min jadi positif. Min 5 tambah 5 per 8 kurang 3. Min 5 tambah 5 hasilnya adalah 0. 8 dikurang 3 hasilnya 5. Jadi 0 per 5. 0 dibagi 5 hasilnya 0. Berarti dapat kita simpulkan bahwa garis K ini karena dia gradiennya 0 nih, berarti dia adalah sejajar dengan sumbu X ya, kayak gitu. Sekarang ada contoh lagi, kalau garis L yang melalui titik C 2,3 dan D 2,7, kira-kira dia sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Kita cari lagi gradiennya. Y2 nya itu 7 dikurang Y1 nya min 3 per X2 nya 7, X2 nya 2 dikurang X1 nya 2. Min ketemu min jadi plus, jadi 7 tambah 3 per 2 kurang 2. 7 tambah 3 berapa? Ya 10 per 2 kurang 2 0. Nah kalau 10 bagi 0 atau 10 per 0 hasilnya ini tak terdefinisi. Nah kalau tak terdefinisi, gradiennya berarti garis L ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Kayak gitu ya. Nah sekarang menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Nah, mesti kita ketahui kalau di sejajar itu kata kuncinya adalah gradien ya. Gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Nah, ini rumus persamaan garis yang pertemuan sebelumnya, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Persamaan garis yang melalui titik min 2,5 dan sejajar dengan garis X dikurang 3Y tambah 2 sama dengan 0 adalah, nah kita ketahui ada X1 nya min 2 nih, Y1 nya 5, lalu ada garis X min 3Y tambah 2 sama dengan 0. Ditanyanya itu ini persamaan garis, berarti persamaan garis lurus atau PGL nya berapa. Nah sebelum kita mencari rumusnya, kita cari dulu gradiennya, gradien dari si garis ini. Kita punya garisnya X min 3Y tambah 2 sama dengan 0. M rumusnya adalah gradiennya kalau bentuknya seperti ini, rumusnya min A per B. A itu yang koefisien variabel X, sedangkan B koefisien variabel Y. Kita masukkan min A nya 1, kalau nggak ada angka di depan itu 1 ya, per B nya min 3. Min ketemu min jadi positif, jadi ya M nya 1 per 3. Nah ini M1,
M1 nya 1/3 karena dia sejajar, artinya M1 sama dengan M2. Nah, kita nggak perlu repot-repot nyari M2 nya karena kalau sejajar itu M1 sama dengan M2, sehingga M2 nya juga pasti bernilai 1/3. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumus persamaan garis ini ya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y kurang Y1 nya itu tadi 5 sama dengan M nya 1/3, X dikurang X1 nya min 2 ya. Nah, lalu min ketemu min plus kan, jadinya Y dikurang 5 kita tulis lagi sama dengan 1/3 X tambah 2. Nah, di sini ada pecahan nih supaya 1/3 nya hilang atau penyebutnya hilang nih. Gimana caranya? Kita kalikan 3 semuanya. Y kita kalikan 3 jadi 3Y, 5 kita kalikan 3 jadi 15. Nah, ini 1/3 kali 3 jadi 1. Nah, yang dalam kurung ini nggak usah dikalikan 3 ya, karena udah terwakilkan dengan yang di luar ini yang 1/3 ini. Lalu kita kalikan pelangi, kita turunkan kembali 3Y dikurang 15 sama dengan 1 kali X, X 1 kali plus 2 plus 2. Lalu kita pindahkan min 15 nya, 3Y tetap sama dengan X plus 2 yang tetap, min 15 pindah ke sebelah kanan jadi plus 15. Jadinya 3Y sama dengan X, 2 tambah 15 sama dengan 17. Lalu ini sebenarnya betul sih jawabannya kayak gini. Biasanya ada yang opsinya kayak gini, tapi bisa juga seperti ini. 3-nya pindahin ke sebelah kanan semua, yang ininya X, 3-nya kan positif, pindah ke kanan jadi min 3Y tambah 17 sama dengan 0. Atau bisa juga X min 3Y sama dengan plus 17, pindahin ke sebelah kanan jadi min 17. Jadi kalau pilihan ganda, lihat opsinya dia itu yang lebih tepat kemana ya. Nah, masih di penentuan PGL dengan garis bersega. Ada contoh soal kayak gini. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui titik 3,4 dan titik 5,1 adalah, diketahui dulu X1 nya ini nih 3 dan Y1 nya 4, lalu X2 nya 5 dan Y2 nya 1. Ditanya PGL nya. Kita cari gradiennya. Gradien itu rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Y2 nya itu 1 dikurang 4 per 5 kurang 3. 1 kurang 4 kan min 3 per 5 kurang 3 2, sehingga M nya itu adalah min 3 per 2. Nah, M1 nya min 3 per 2, karena dia sejajar M1 sama dengan M2, sehingga M2 nya juga pasti bernilai min 3 per 2. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Karena ditanyakan persamaan garis ya. Ini rumus persamaan garisnya ini. Nah, yang sebagai Y1 sama X1 bukan 3/4 lagi, tapi ini ya 4,6. Jadi X1 nya 4 dan Y1 nya 6. Sehingga Y kurang 6 sama dengan M nya tadi dapat nih min 3 per 2, X dikurang 4. Nah, supaya min 3 per 2 nya hilang, kita kalikan dengan 2, sehingga kita kalikan dengan 2, Y kali 2 dengan 2Y, min 6 kali 2 min 12 sama dengan min 3 per 2 kali 2 min 3. Nah, dalam kurung nggak usah dikalikan 2 karena sudah diwakilkan ya. Lalu kita kalikan pelangi nih sekarang. 2Y nya dikurang 12 turunkan kembali sama dengan min 3 kali X min 3X, min 3 kali min 4 sama dengan plus 12. Lalu min 12 nya pindahkan, jadinya 2Y sama dengan tetap min 3X tambah 12. Nah, min 12 ini pindah ke sebelah kanan jadi positif 12. Lalu 2Y sama dengan min 3X, 12 tambah 12 itu kan 24. Nah, ini boleh jawabannya kayak gini. Atau kita pindahkan 2Y nya ke sebelah kanan semuanya. Nih, sorry, ini sebelah yang kanan ini sebelah pindahkan ke sebelah kiri, min 3X jadi positif 3X plus 2Y karena tetap 24, pindah ke kiri jadi min 24 sama dengan 0. Atau bisa juga 3X plus 2Y sama dengan min 24 nya pindah ke sebelah kanan 24, kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu ya. Nah, jadi itu materi pertemuan kali ini. Silakan kalian bisa mengikuti kuisnya ya. Ini sudah saya kasih di Google Classroom kalian bisa berlatih
Di sini untuk pertemuan yang garis sejajar kita kasih 3 soal. Ini, apakah garis P yang melalui titik A 1,4 dan B 1,4 itu sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y? Terus yang kedua, menurut grafik di samping, nih kedua garis ini sejajar atau enggak? Nah, buktikan dengan cara gradiennya. Jadi cari gradien PQ sama gradien RS gimana. Terus yang nomor 3, persamaan garis manakah yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X minima. Nah, apakah pilihan A, pilihan B, pilihan C, atau pilihan D? Ya. Dari daftar pustaka yang saya ambil. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga semangat kalian, terus belajar, berlatih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.